Alhamdulillah kita nyampe di farm Bang Hanafi. Jadi beliau kemarin pelatihan bulan berapa Bang? Bulan 4 Pak. Bulan 4 tahun? Tahun 2019. Tahun 2019. Oke, jadi ini kita lagi ngumpul di Stabat nih sama yang punya Stabat ini kan. Jadi saya lihat budidayanya, alhamdulillah lalatnya cukup banyak, bagus. Hanya ada beberapa kesalahan yang memang harus diperbaiki lah ke depannya. Oke, kita lanjut ke budidaya selanjutnya karena beliau ini ternak puyuh. Abang ternak puyuh berapa lama udah? Karena puyuh sekitar hampir setahun lah Pak. Setahun ya? Oke, kita lihat ternak puyuh beliau. Alhamdulillah, ini adalah beberapa panenan Bang Hanafi yang digunakan untuk pemberian lele. Jadi sebenarnya beliau ini ternaknya banyak, ada ikan, ada unggas. Dan kebutuhannya itu nampaknya kalau saya lihat ini perlu diperbaiki beberapa karena kebutuhan maggot dan kebutuhan unggas dan ikan ini masih kurang maggotnya. Alhamdulillah untuk media kultur udah cukup bagus karena untuk media kultur yang memang di atasnya unggas kita nggak boleh basah. Pertama ketika maggotnya basah atau media kulturnya basah, masalahnya adalah si ayam atau unggas yang ada di atasnya itu akan jadi masalah. Ini Bang Hanafi makanannya maggotnya apa? Kotoran puyuh. Kotoran puyuh ya. Lebih banyak untuk nangani kotoran puyuh ya. Iya benar. Ini adalah budidaya Bang Hanafi yang di awal sebelum beliau ikut pelatihan. Jadi datangnya saya kemari ini untuk mengkoreksi beberapa kesalahan-kesalahan di dalam budidaya. Buat teman-teman semuanya ke depan yang pengen budidaya puyuh itu bawahnya harus dikombin dengan maggot. Beberapa tim yang sudah saya lihat ketika di bawahnya dikombin dengan maggot, maka hasil pertumbuhan dari si puyuhnya sendiri itu cukup baik. Dan pada saat untuk pelepasan bulu itu jauh lebih lama. Karena saya lihat di sini hampir rata-rata yang bawahnya tidak menggunakan maggot, maka apalagi menggunakan pelet 100%. Itu yang pertama, ya puyuhnya kecil-kecil. Yang kedua, keadaan kondisi kesehatannya ya saya nggak paham sekali, tapi biasanya ada yang mati 1-2 dalam satu harinya. Oke, ini keadaan puyuh beliau. Hanafi, kita nanyanya di luar aja lah ya. Nanti di sini masalah. Bang Hanafi, selama budidaya maggot, apa kemudahan yang didapat dalam budidaya puyuh? Yang utama pasti menghilangkan rasa baunya lah Pak ya. Bau ya. Itu kan di bawahnya kan belum ada ini Bang, belum ada maggotnya. Terus ngilangkan baunya gimana? Kita kan hari ketiga kita ambil kotorannya, langsung kita taruh di biopon. Nah, dan dalam biopon ini nggak tempo lama, paling sekitar 1-2 jam aja dia sudah terurai. Oh. Terus Bang, selama ini sebelum ada maggot, kotorannya itu Abang kemana ya? Dijual atau gimana? Kalau sebelum ada maggot, ya kita kasihkan aja Pak, siapa yang mau nampung. Kalau nggak ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, ada tempat lokasi kita Pak. Oh. Jadi intinya ini kotoran puyuh ini masalah ya? Iya. Kalau budidaya kalau di ternak puyuh ya itu masalahnya kotoran puyuh. Kotoran puyuh. Berarti kotoran puyuh ini termasuk masalah yang harus diselesaikan dalam budidaya puyuh sendiri ya. Jadi ke depan nampaknya memang harus dirubah itu ya. Siap. Wah, oke. Jadi alhamdulillah hari ini kita ngumpul dengan tim saya yang ada di Stabat ya kan. Solo ke depan ya budidayanya mudah-mudahan saya kemari lagi udah banyak perubahan. Terus saya mau nanya ini Bang. Mau nanya ini satu lagi. Abang kan kemarin pelatihan nih. Bayar ya kan. Kira-kira bagus belajar otodidak atau belajar ikut pelatihan Bang? Kayaknya lebih bagus ke pelatihan Pak. Kenapa? Kan bayar. Ya karena kita kan bisa lebih detail. Karena kita pernah juga otodidak. Ya tapi itu ada banyak kekurangan di sana. Ya gitu. Dari gimana cara kita untuk nyari peripupannya, gimana kita cara dari netaskan telurnya. Kalau kita pelatih kan kita langsung praktek tuh. Jadi kita semua dapat di sana. Ya oke lah Bang. Saya nampaknya harus bertanggung jawab nih kepada budidaya Abang ini. Ke depan kita harus benahi semua. Tujuannya ya untuk memaksimalkan hasil. Oke, makasih Bang Hanafi ya. Insya Allah nanti ke depan saya kemari lagi. Kita banyak chatting dari grup. Tujuannya adalah
untuk memperbaiki daripada budidaya maggot itu sendiri. Alhamdulillah kita main-main di kandang Bang Dedi. Jadi alhamdulillah beliau ini nampaknya gimana dulu ceritanya gimana kok bisa yang ikut pelatihan Bang Ramadan duluan dulu ceritanya gimana Bang? Ceritanya begini, asik aku nengok YouTube Pak Airi aja terus kawan Bang Ramadan ini lah nanya gimana rupanya Bang Ramadan dulu lah ikut pelatihan, malah yang saya sendiri belum gitu. Tapi alhamdulillah walaupun belum pelatihan nanti mengikutin ya di sini aku ngikutin YouTube terus, alhamdulillah ada hasilnya sedikit lah gitu. Alhamdulillah beliau ayamnya cukup bagus buat teman-teman semuanya. Cuman biosecurity-nya perlu ditingkatkan karena di sini saya lihat teman-teman bisa lihat nih semua. Jadi ayam-ayam beliau ini sehat. Lihat ciri-ciri ayam sehat teman-teman bisa lihat dari keadaan mata. Coba teman-teman perhatikan keadaan mata mereka. Itu bening. Nah, baru yang kedua itu ditandai dari ayam yang geraknya aktif. Coba teman-teman lihat, gerakannya aktif, matanya sehat, dan pertumbuhan bulunya itu sangat baik. Oke, jadi dengan seperti ini maka tumbuh kembang si ayam akan jauh lebih cepat panen. Dan yang kedua, insya Allah tingkat kematian akan semakin sedikit. Dengan seperti itu insya Allah profit akan semakin banyak. Dan buat teman-teman semuanya, kita juga bisa lihat bawahnya ini. Teman-teman bisa lihat dengan ayam kurang lebih berapa banyak Bang Dedi ayamnya? Yang ada di atas ini kurang lebih berapa? Yang satu kandang ini? 100. Jadi dari kandang ayam 100 ekor, teman-teman coba saya mau cari satu kotoran. Mungkin teman-teman bisa bantu di mana kotoran ayamnya. Jadi teman-teman coba lihat, kita perhatikan dengan seksama. Jadi kotorannya sama sekali nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena budidayanya benar. Jadi budidaya yang benar itu seperti ini. Kotoran maggot, kotoran ayamnya nggak ada, maggotnya sehat. Dengan kotorannya dimakan maggot selama 1 kali 24 jam, maka tidak akan ada bau yang timbul. Teman-teman bisa lihat, ini ayamnya coba teman-teman lihat jumlahnya cukup banyak. Dan teman-teman juga bisa lihat sebelah sini, jumlahnya juga cukup banyak. Ini juga sama, maggotnya luar biasa, sehat, pertumbuhannya juga baik. Kita akan lihat yang ayamnya jumlahnya sedikit, ada lalatnya dan kena senot. Teman-teman bisa lihat, anak ayamnya sedikit, banyak yang kena senot. Terus teman-teman lihat, lalatnya luar biasa banyaknya. Jadi budidaya unggas tanpa maggot BSF itu bukan solusi lagi. Buat teman-teman semuanya, ke depan budidaya BSF akan semakin digalakkan. Kenapa? Karena combine antara maggot dan BSF itu sangat menjanjikan. Teman-teman bisa lihat bagaimana susahnya membersihkan kotoran yang berada di bawah kandang ayam. Bahkan lalat-lalat ini ke depan bisa mendatangkan masalah buat keluarga dan buat tetangga. Dan yang pasti ketika teman-teman budidaya yang bersampingan dan tetangga, insya Allah tetangga akan datang bukan ngasih hadiah, tapi ngasih omelan tiap hari. Nih ayamnya tengok udah mati ya kan. Karena apa? Budidayanya, jika budidaya seperti ini dipertahankan, maka insya Allah bukan profit yang didapatkan, tapi rugi mudah-mudahan.